Shalom. Salam jumpa kembali kekasih-kekasih Tuhan. Saya percaya semua ada di dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembali menyambung video saya yang sudah saya posting beberapa hari yang lalu, yaitu mengenai Antikristus akan mendahului pengangkatan orang percaya. Nah, hari ini saya akan kembali menekankan mengapa Antikristus harus mendahului pengangkatan orang percaya atau orang-orang kudus. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Bapa, dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengar. Biarkan Roh Kudus menerangi setiap kami semua untuk mengerti kehendak-Mu dan isi hati-Mu. Apa yang kami pelajari, apa yang kami baca, karena itu akan menguatkan dan membantu kami untuk mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa. Dalam nama Yesus, bukakanlah rahasia ilahi kepada kami. Haleluya. Amin. Oke. Saya akan menyampaikan mengapa si Antikristus akan datang lebih dahulu sebelum gereja Tuhan dipisahkan, dibawa keluar dari muka bumi ini. Nah, mengapa Antikristus harus muncul terlebih dahulu? Itu bukan karena kata si A, kata orang lain, atau kata si orang pakar. Tapi Antikristus harus datang lebih dahulu dan gereja Tuhan akan berhadapan dan mengalami penderitaan. Itu karena sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Karena itu mari kita buka ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan si Antikristus. Nah, mari kita buka mulai dari Daniel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-20 dan 22 sampai 22. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yang tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang mati, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Itu nubuatan pertama kali yang diucapkan oleh Daniel bahwa manusia durhaka atau Antikristus itu akan berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkannya. Firman Tuhan bahwa orang-orang kudus akan dikalahkan. Ayat ini diulangi lagi dalam Wahyu pasal 13. Mari kita buka Wahyu 13. Semua tentu sudah tahu kalau Wahyu 13 itu adalah tentang Antikristus. Wahyu 13 ayatnya yang ke-7. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat yang ke-10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah
ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kekasih Tuhan, firman Tuhan jelas bahwa antikristus akan berhadapan dan melawan orang-orang kudus, dan firman Tuhan berkata bahwa orang-orang kudus akan dikalahkan. Jadi ini tidak ada orang kudus kloter 1 dan orang kudus kloter 2. Orang kudus akan melihat antikristus. Pada saat antikristus menampakkan diri di bumi ini dan berkuasa, orang-orang kudus masih ada di bumi. Orang percaya atau orang kudus akan berhadapan dan mengalami penderitaan. Seperti yang tadi dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-10, Wahyu pasal 13 ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jadi saudaraku, orang-orang kudus adalah orang-orang yang memisahkan dirinya dan hidup kudus dan tidak tercemar oleh dunia ini. Si antikristus atau manusia durhaka tidak melawan gereja, karena gereja banyak yang sudah tercemar oleh dunia. Banyak gereja yang sudah melacurkan dirinya dengan dunia. Dan kita tidak bisa membedakan mana dunia dan mana gereja. Di sini mengatakan bahwa orang-orang kudus dan orang-orang kudus ini akan mengalami penderitaan. Jadi tidak ada pengangkatan sebelum antikristus dinyatakan. Kasihan kalau ada orang kudus yang sudah terangkat dan terus ada orang kudus yang tertinggal. Kasihan orang kudus yang tertinggal mengalami penderitaan. Yang namanya orang kudus, ketika pengangkatan terjadi, semua diangkat, tidak ada orang kudus yang tertinggal. Jadi ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa orang-orang kudus akan mengalami penderitaan dan aniaya dari si manusia durhaka atau antikristus. Itu ayat-ayat yang pertama. Coba lagi kita perhatikan ayat-ayat berikut. Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-15. Matius 24 ayat yang ke-15 berbunyi seperti ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat ini berkata bilang begini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapa yang melihat pembinasa keji? Yaitu orang-orang percaya, orang-orang kudus yang di bumi ini. Ketika melihat pembinasa keji, si manusia durhaka berdiri di tempat kudus, maka itu waktunya orang-orang percaya memisahkan diri dan lari. Ini kata firman Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-21 berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada saat manusia durhaka menyatakan diri, terjadi siksaan yang dahsyat. Siksaan ini adalah siksaan neraka yang sementara dipindahkan ke bumi, siksaan yang dahsyat.
Dan tadi firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal 13 berkata bahwa yang penting adalah ketabahan iman dari orang-orang kudus. Tetap bertahan sampai garis akhir. Mempertahankan iman. Terus Matius 24 ayat 29 berkata, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala dan dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini adalah pengangkatan setelah siksaan itu. Ini kebangkitan pertama yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 20. Bahwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena tidak menyembah patung binatang itu dan tidak menerima tandanya, mereka bangkit kembali. Ini saat pada waktu itu. Karena firman Tuhan berkata, segera sesudah siksaan itu, Anak Manusia akan datang di awan-awan, menyuruh malaikatnya meniup sangkakala dan mengumpulkan orang pilihannya dari empat penjuru bumi yang mempertahankan imannya sampai garis akhir. Ini pengangkatan. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang lain lagi. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Tapi sebelum hari Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia di udara, harus datang dahulu murtad. Saudaraku, hari ini banyak ilham roh sesat yang sudah menyesatkan banyak orang di luar sana. Dan akan datang dahulu manusia durhaka, yaitu si antikristus. Datang lebih dahulu. Setelah itu baru kita dibawa pergi dengan caranya yang ajaib, sesuai dengan waktunya dan rencananya, dan tidak ada yang tahu. Dan kita baca lagi Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 4. Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 6. Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam kepala, imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku,
Kebangkitan pertama itu setelah masa antikristus, dan tidak tahu waktunya, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan akan menguji iman kita sejauh mana kita bertahan. Banyak orang mengaku bahwa dia orang percaya, tapi ujian itu dalam masa antikristus akan menguji iman mereka. Siapa yang murni dan siapa yang tidak. Dan saya tutup dengan ayat ini. Ini ayat tambahan 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Mari kita coba perhatikan ayat ini. Ayat ini dijadikan banyak orang bahwa akan terjadi pengangkatan lebih dahulu. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata bahwa ada yang benar si antikristus. Banyak orang berkata bahwa itu Roh Kudus. Banyak orang berkata bahwa itu gereja Tuhan. Ayat ini tidak mengatakan bahwa itu Roh Kudus atau gereja Tuhan. Hanya mengatakan bahwa ada yang menahan. Dan kalau yang menahan itu disingkirkan. Roh Kudus tidak bisa disingkirkan oleh siapapun dalam dunia ini. Karena dia Tuhan. Sesuatu yang disingkirkan itu sesuatu yang dikalahkan. Tadi saudaraku, ayat ini tidak mengatakan bahwa gereja Tuhan akan diangkat baru antikristus muncul. Bukan. Ada sesuatu yang menahan antikristus, tapi kita tidak tahu apa itu. Ada yang menyatakan Roh Kudus, ada yang menyatakan doa orang percaya, ada yang menyatakan gereja Tuhan. Itu semua bersifat tafsiran. Ayat ini mengatakan kalau sesuatu yang menahan disingkirkan, dikalahkan. Apakah Roh Kudus bisa dikalahkan? Disingkirkan? Tidak. Ini bersifat rahasia dan Tuhan yang tahu. Apakah ini sistem dunia? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas dari semua ayat yang tadi kita baca, bahwa kita akan berhadapan dengan si manusia durhaka. Persiapkanlah dirimu. Sebentar kita akan memasuki 2023. Kita tidak tahu. Berjalanlah melalui jalan yang sempit supaya kau selamat. Jadilah pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia dan semakin terang benderang. Berjaga-jaga karena kita tidak tahu. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena ujian akan datang menguji setiap orang. Kalau Yesus sudah melewati penderitaan, Dia akan izinkan orang-orang kudusnya mengalami penderitaan. Dan banyak orang tidak suka mendengar penderitaan. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa masuk dalam kerajaan surga, dia harus melalui banyak penderitaan. Saudaraku, persiapkan dirimu banyak berdoa. Barang siapa yang berdoa berjaga-jaga, menjalani hidupnya yang kudus dan benar di muka bumi ini, akan diluputkan oleh Tuhan. Saya akan jelaskan lagi apa yang harus di video yang berikut. Saya akan jelaskan lagi apa yang harus kita lakukan pada masa manusia durhaka menyatakan dirinya. Saya cukup di sini, dan saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku banyak baca firman Tuhan supaya jangan disesatkan oleh penglihatan-penglihatan yang sesat di luar sana. Kalau ada yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum antikristus, silahkan saja. Tapi Alkitab mengatakan bahwa
orang-orang kudus akan dikalahkan. Persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya firman Tuhan ini, pesan ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Tetap tabah, tetap kuat. Ada yang akan ditawan, ada yang akan dibunuh. Tetapi yang penting adalah ketabahan iman orang percaya sampai garis akhir. Kita akan dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Kristus selama-lama. Ya. Shalom, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali.